Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah dan pengurus masjid Amirah serta saudaraku dari komunitas pejuang subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas terlintas dari lubuk hati yang paling dalam kemudian terucap melalui lisan kecuali kalimat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam yang masih diberikan kepada kita sehingga kita mampu melawan rasa kantuk, melawan dinginnya subuh untuk datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah kita selesaikan, telah kita laksanakan bersama secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan dia pula nabi yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada tiap-tiap nabi dan rasulnya. Insya Allah pada subuh hari ini sedikit saya akan membahas tentang mukjizat Nabi, utamanya Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Nabi Musa diberikan mukjizat dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan sampai menenggelamkan Fir'aun. Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Dan ada satu mukjizat yang dialami oleh Nabi Saleh yang kurang lebih sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang mana orang-orang kafir menguji kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pun menguji Nabi Saleh bahwa orang-orang kafir ini akan masuk Islam apabila diperlihatkan mukjizat atau apa yang diminta oleh orang-orang kafir tersebut. Mukjizat Nabi Saleh. Suatu ketika Nabi Saleh sementara berdakwah di tengah padang pasir yang luas. Pada saat itu banyak umatnya Nabi Saleh yang sudah ikut kepada Nabi Saleh. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang-orang kafir yang kurang lebih dibahasakan pada zaman Rasulullah orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, apakah engkau menghendaki apabila kami ikut dengan agamamu, seiman denganmu?"
Nabi Saleh, ada satu permintaan dari saya, dan apabila kamu sanggup penuhi, maka saya akan ikut dengan agama. Nabi Saleh pun bertanya, apa permintaanmu? Kemudian orang-orang kafir tersebut menunjuk satu gunung batu yang ada di sekitar Nabi Saleh. Kemudian berkata kepada Nabi Saleh, kami mau engkau mengeluarkan unta betina dari gunung batu itu. Luar biasa permintaannya orang-orang kafir ini. Padahal tujuan orang-orang kafir tersebut bukan mau mengikut dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, tapi dia cuma mau mempermalukan Nabi Saleh dengan umatnya, mau menghentikan dakwahnya Nabi Saleh. Permintaannya kalau dipikir secara logika tidak masuk akal. Di gunung batu itu mesti dikeluarkan unta betina. Kalau dikeluarkan mungkin bebatuan, dikeluarkan air, mungkin bisa secara logika masuk di pikiran dan akal kita. Tapi yang dia minta kepada Nabi Saleh, dia keluarkan dari gunung batu itu seekor unta betina. Kemudian Nabi Saleh berkata kepada orang-orang kafir, apakah jika saya memohon dan meminta kepada Allah, kemudian dikeluarkan seekor unta betina dari gunung batu itu, kalian semua akan beriman? Orang-orang kafir tersebut menjawab kepada Nabi Saleh, ya, saya akan beriman. Tapi selain unta betina yang engkau keluarkan dari gunung batu itu, saya mau unta betina itu mengeluarkan susu. Unta betina itu mengeluarkan susu yang bisa memenuhi kebutuhan satu negeri ini. Luar biasa permintaan orang kafir. Dipuji Nabi Saleh, ingin mempermalukan di hadapan umatnya dan menghentikan dakwah. Kemudian Nabi Saleh kembali berkata, apakah jika sekiranya saya memohon kepada Allah, kemudian keluar dari gunung batu itu seekor unta betina, kemudian mengeluarkan susu yang mampu memenuhi kebutuhan negeri ini, memenuhi kebutuhan warga negeri ini? Kemudian orang-orang kafir itu mengatakan, ya, kami akan beriman, namun hanya di mulutnya saja. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah, dan dengan izin Allah keluarlah unta betina. Gunung batu itu terbelah dan keluarlah unta betina dari gunung batu tersebut. Kemudian dalam riwayat dijelaskan, unta betina itu sanggup memenuhi semua kebutuhan susu dalam negeri itu. Bahkan unta betina ini tidak mesti diperas lagi susunya untuk diambil susunya, tapi cukup warga itu, kaum itu memasang saja wadah di depan rumahnya, kemudian sapi itu lewat seakan-akan langsung mengeluarkan mengisi tempat-tempat itu. Apakah orang-orang kafir percaya dengan Nabi Saleh dan ikut beriman? Tidak. Jawabannya tidak, karena dia hanya semata-mata memuji Nabi Saleh dan ingin mempermalukannya. Sampai akhirnya unta betina itu dibunuh, karena memang tujuannya bukan untuk beriman kepada Nabi Saleh. Apa kesamaan dengan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang tawaf di Mekah. Pada saat itu Rasulullah melaksanakan tawaf bersama dengan kaum muslimin dan para sahabatnya. Tiba-tiba datang orang
Kemudian Rasulullah pun menjawab seperti jawaban Nabi Saleh. Tentunya kami mau jika kalian beriman dan bertakwa kepada kami. Kemudian apa permintaan orang kafir Quraisy tersebut kepada baginda Rasulullah? Wahai Muhammad, kami ingin beriman kepadamu dengan satu permintaan yang mesti engkau penuhi. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang kafir tersebut, apakah yang hendak engkau minta? Kata orang-orang kafir, sekarang ini sedang bulan purnama, bulan sedang bersinar terang di atas langit. Apabila engkau membelah bulan itu, permintaannya membelah bulan itu, maka kami orang-orang kafir Quraisy akan beriman kepadamu dan percaya akan kenabian dan kerasulanmu. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah kalian akan beriman di saat aku memohon kepada Allah kemudian bulan itu terbelah? Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata, ya, kami akan beriman kepada Allah. Tapi seperti yang dialami Nabi Saleh, hanya ingin mempermalukan baginda Rasulullah SAW dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memohon dan berdoa kepada Allah. Kemudian dengan telunjuknya menggaris bulan yang ada di langit, dan dengan izin Allah bulan itu pun terbelah menjadi dua, bukan retak, tapi terbelah menjadi dua. Bagi saudaraku, bisa kita lihat, kita bisa buka di Google, bisa kita lihat bulan terbelah. Di situ nampak, pada bulan itu nampak garis tengah yang berada di tengahnya. Itu yang menandakan bahwa betul bulan itu pernah terbelah. Jadi setelah Rasulullah menggaris bulan itu dengan telunjuknya, bulan itu pun terbelah menjadi dua. Satu sebelah bulan berada di atas gunung Abu Qubais, dan sebelahnya lagi bulan tersebut berada di atas gunung As-Suaidah. Jadi bulan terbelah menjadi dua. Terus apakah orang kafir Quraisy beriman kepada Rasulullah? Tidak. Dia malah hanya berkata, luar biasa sihir Muhammad. Cuma berkata luar biasa sihir Muhammad. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata pada saat itu bahwa kita akan tunggu para pedagang-pedagang, kita akan menunggu para pedagang yang pergi berdagang di luar muka, bahwa apakah dia juga ikut menyaksikan bulan terbelah. Ya, karena biasanya orang-orang Arab itu kan dia keluar berdagang ke negeri Sam, dan ada waktu-waktu tertentu dia balik, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan bahwa nanti kita tunggu orang-orang yang pergi berdagang, sebaliknya dia pulang berdagang, kita akan menanyai mereka apakah dia juga melihat bulan terbelah di tempatnya berada. Karena kalau bulan itu hanya terbelah di atas kota Mekah, bahwa ini betul-betul sihir. Kurang lebih 1 bulan lamanya orang-orang Islam dan orang-orang kafir Quraisy menuju suatu gerbang memasuki kota Mekah yang disebut dengan pintu Bani Saibah untuk menanti kedatangan para pedagang yang baru pulang berdagang. Kemudian
kepada mereka, wahai fulan, apakah engkau melihat bulan purnama yang bulannya terbelah? Pernah melihat? Apa jawaban orang-orang yang kurang berdagang? Saya pernah melihat bulan terbagi dua, bulan terbelah menjadi dua, tapi saya tidak mengetahui apa penyebab dari bulan tersebut sampai terbelah menjadi dua. Sehingga orang-orang Islam pada saat itu yakin bahwa bulan itu terbelah, namun orang-orang kafir tidak yakin bahwa itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang-orang kafir? Apakah mereka beriman? Tidak. Jawaban orang-orang kafir hanya mengatakan sihir Muhammad sudah mendunia. Jemaah suku yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, namun keterbatasan waktu kita, sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan mukjizat Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum